Mana itu Pak? Malam nih kodong ya. Mungkin tidur. Ada Bapak. Maaf. Gangguan ini kurang nyaman ini ya. Baik. Kita mulai untuk menyelesaikan materi aja ya. Iya, Pak. Aduh. Siapa? Luar biasa ya. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan ini. Kuliah lewat Zoom beginian. Sebentar kalau habis kuliah, kalau nanti setengah mati saya absen nanti di sini. Silakan kalian screenshot saja bukti kalian aktif ya. Kalian kuliah hari malam ini ya. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik. Siap. Saya lanjut. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah menjadi bagian dari putusan hakim, yaitu ada hal yang memberatkan dan ada hal yang meringankan. Nah, contoh dalam putusan ini ada hal yang memberatkan adalah bahwa terdakwa adalah pegawai negeri yang seharusnya mendukung program pemerintah pemberantasan tindak pidana korupsi, ternyata dia melakukan hal itu. Ternyata dia melakukan suatu hal itu ya, dan yang ternyata kewajibannya ternyata dia lalaikan. Dan kemudian yang meringankan karena sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum, dan kemudian terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian negara ya, karena objek korupsi itu adalah soal kepentingan negara, menjaga jangan sampai adanya kerugian negara atau perekonomian negara. Yang berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim. Yang pertama adalah faktor subjektif ya. Ini faktor subjektif. Yaitu jika sikap perilaku yang a priori seorang hakim. Seringkali hakim dalam mengadili suatu perkara sejak awal suatu prasangka atau dugaan bahwa tersangka atau terdakwa bersalah. Jadi hakim itu adalah tidak berspekulasi lebih dulu. Jadi silahkan nanti kemudian hakim ini mengambil suatu putusan setelah dia yakin dan kesalahan terdakwa ini adalah kesalahan yang memenuhi unsur pasal yang didakwakan jaksa. Jadi hakim tidak boleh adanya subjektif dari awal, orang ini karena mukanya adalah muka berjambang, muka penjahat, orang ini sudah bersalah ini. Belum tentu kan. Jadi hakim tidak boleh dari awal itu berprasangka kepada si terdakwa ini. Jadi hakim layaknya adalah ketika nanti setelah ada pemeriksaan di persidangan bahwa ternyata terdakwa ini betul-betul memenuhi unsur, baru kemudian bagi hakim mengambil suatu mengambil suatu keyakinan. Itu ya, ini unsur subjektif. Yang kedua adalah sikap perilaku emosional. Nah, ini perilaku hakim yang mudah tersinggung atau marah dan berbeda dengan perilaku hakim yang penuh pengertian, sabar dan teliti. Nah, ini kalau nanti kalian jadi hakim ya, seandainya kalian nanti jadi hakim, ya kalian jangan emosional dalam hal perilakunya, jangan mudah tersinggung atau marah. Jadi bagaimanapun hakim adalah seorang yang bijak, makanya dia dikatakan sebagai wakil Tuhan. Karena tidak gampang ini, memutus orang bersalah ini adalah hakim. Karena kalau kita mengambil pada pidana kita, pada pasal 10 KUHP, bahwa salah satunya adalah putusan hakim itu, hakim bisa memutus orang itu dengan hukuman mati. Bayangkan, kalau hakim kemudian adanya faktor subjektif kayak gini, kan? Nah, kemudian yang ketiga, sikap perilaku arogan. Hakim memiliki sikap arogan, merasa dirinya berkuasa dan pandai melebihi orang lain. Seringkali mempengaruhi putusannya. Nah, ini. Kemudian yang keempat adalah moral. Nah, ini adalah moral hakim. Faktor ini merupakan landasan yang sangat vital bagi penegak hukum dan keadilan, terutama hakim. Ini memang makanya tidak gampang menjadi hakim, karena jadi hakim itu adalah orang yang bijak dan bijaksana. Karena kemudian moralnya harus bagus. Karena ini tidak gampang, karena hakim adalah orang yang dalam hal ini dalam tindakannya itu, dalam kewenangannya itu adalah bisa merubah status orang yang awalnya adalah menghirup udara bebas, yang kemudian dengan putusannya bisa mengkerangkeng orang
atau bisa kemudian mengakhiri nyawa seseorang karena dengan putusan pidana hukuman mati itu ya. Kemudian slide terakhir ya, faktor objektif. Ini latar belakang sosial, budaya dan ekonomi. Ini bisa saja kalau kemudian bagus dari kehidupannya sosialnya, baik budayanya, baik ekonominya ya. Kalau di Sulawesi Selatan ini kan ada budaya, contoh apa ya itu, apa yang 3 itu, budaya malu itu kan. Nah, makanya kalau hakim yang dari orang Bugis Makassar dengan 3 itu malu ya, 3 budaya itu ya, saya lupa itu, apa ya, apa kalian ingat ya 3 budaya itu? Siri Apache, Pak. Ya itu Siri apa? Sipaka Siri Apache. Sipaka itu ya apa? Sipaka Inga. Sipaka tahu. Kalau kalian nanti insya Allah jadi hakim, maka dengan budaya itu ya, bisa saja menjadi suatu hal yang kalian bisa objektif dalam memberikan putusannya, karena ini soal budaya pribadi hakim ya, menunjukkan hakim yang berasal dari status sosial yang bagus, berbeda cara memandang permasalahan yang ada dalam masyarakat. Maka dibandingkan hakim berikan dari sosial yang menengah ke bawah. Ini ya, makanya memang faktor keluarga, faktor budaya, faktor ekonomi menjadi penting bagi hakim, karena hakim akan memberikan putusannya itu memang harus bagaimana pribadi oleh hakim tersendiri. Kemudian profesionalisme. Ini meliputi pengetahuan. Ya, makanya kalau nanti kalian menjadi hakim, insya Allah dari sekarang kalian ketika kuliah di Fakultas Hukum harus belajar bagaimana kemudian ilmu mata-mata kuliah ini ya, selain dari kalian dapatkan dari dosen, ya silakan kalian belajar tentang bagaimana ilmu hukum itu ya, sehingganya kalian menjadi hakim nanti adalah hakim yang paham soal hukum. Nah, jadi hakim yang paham soal hukum, kemudian punya wawasan yang bagus, kemudian punya keahlian yang ditunjukkan dengan ketelitian. Nah, ini saya kira juga, karena selain kalian mempunyai keilmuan di bidang hukum, ya kalian juga harus mempunyai wawasan bidang lain, keilmuan lainnya, sehingganya hakim ditunjang dan hakim juga harus teliti. Kemudian jangan gegabah dalam memutus perkara. Kemudian hakim dalam mengambil keputusan, kemudian masalah prosesnya juga seringkali dikaitkan dengan kode etik di lingkungan peradilan. Ini ya, makanya hakim itu harus mampu menjaga kode etik hakim, karena ini menjadi marwah pengadilan. Nah, karena dalam faktanya jika hakim tidak menjaga marwah pengadilan, sudah banyak kan hakim-hakim yang kemudian telah diberhentikannya, atau hakim-hakim yang kemudian non palu. Artinya dia hakim tapi tidak lagi menggunakan palunya untuk perkara atau tidak lagi bersidang karena dia tidak menjaga marwah soal kode etik hakim. Nah ini yang bisa lebih dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tidak gampang itu menjadi hakim, karena ketika dalam putusannya hakim selalu dalam atas putusan itu demi keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa. Nah itu tadi saya katakan, hakim ini mampu mengubah status seseorang yang awalnya merokok, ngopi di warkop dengan enak kan, contoh belanja di mall. Yang terakhir yang kemudian karena ada putusan oleh hakim, maka orang tersebut dikerangkeng di penjara. Ya itu, ya. Dia mendapatkan hukuman pidana. Nah ini saya kira ya, materi kita di malam bahwa tentang faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dan kemudian tentang faktor yang memperberat dan memperingan putusan hakim. Saya kira itu ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab pada sesi kuliah lewat Zoom. Baik, kita kembali pada ini ya. Ntar saya screenshot dulu ini tadi ya. Baik ya, saya akan kembali pada beranda kita di perkuliahan malam ini ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan dalam materi tadi ya. Nah,
Karena materi kita adalah sesuai dengan RPS yang saya dikasih oleh ketua bagian. Maka pada materi ini adalah soal pertimbangan hakim dan soal hal-hal yang mempengaruhi putusan. Tadi sudah sampaikan ada faktor objektif dan ada faktor subjektif. Hal-hal yang memberatkan tadi sudah sampaikan juga berapa poin tadi, dan hal-hal yang meringankan juga. Itu ya. Dalam hal materi malam ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Atau saya panggil 2 orang ya. Saya panggil 2 orang yang bertanya. Mana Ahmad Hidayat? Mana? Ahmad Hidayat. Hadir Pak, hadir. Yang mana itu? Yang mana? Yang mana? Saya Pak. Ya, silakan. Atau kalau memang tidak ada ditanya, apa yang kamu sampaikan? Dari Pak. Atau gini, saya mau tanya. Apa yang kamu bisa tangkap dari materi tadi? Pak, kalau saya betul tentang materi apa? Ya. Yang ini kurang enggak terlalu bisa dilihat Pak materinya. Ya, Jadi materinya saya akan bagi. Materinya saya akan bagi di grup, ya. Materinya saya akan bagi di grup. Alasan, tapi bukan alasan ya, tidak mau menjawab apa yang saya tanya ya. Iya Pak, sudah dibaca Pak, baru bertanya. Oh gitu. Iya Pak. Kemudian ini perempuan. Perempuan mana? Saya Pak mau bertanya Pak, Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat, silakan. Rahmat Hidayat Pak. Ya, silakan. Ini Pak, tentang apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim. Ya. Nah, apabila si hakim ini mempunyai sikap yang emosional, maksudnya moralnya tidak terlalu Pak, tidak terlalu profesional begitu. Ya. Apakah adil bagi si terdakwa apabila si hakim ini memutuskan suatu hukuman yang terlalu tinggi begitu Pak? Ya, makanya begini. Makanya memang saya mau sampaikan dari awal dulu. Maka seleksi jadi hakim itu ketat sebenarnya ya. Karena tidak gampang itu orang jadi hakim ya. Karena memang berapa syarat itu menjadi hakim selain pengetahuan hukum, dites juga soal kejiwaannya, dites juga. Kayaknya tidak gampang itu jadi hakim. Nah, menjawab pertanyaan tadi. Bagaimana ketika hakim emosional dan sehingganya kemudian putusannya memperberat bagi si terpidana tadi ya. Nah, bagaimana kemudian dengan putusannya itu? Nah, silakan. Karena putusan hakim itu walaupun hakim itu dia sifatnya emosional dalam hal ketika dalam proses pemeriksaan perkara itu tadi, sehingganya kemudian melahirkan putusan yang dirasakan tidak adil bagi si terpidana atau terlalu berat, maka putusan itu adalah final. Silakan untuk mempersoalkan dengan melakukan upaya hukum. Adapun jika seandainya hakimnya ternyata dalam hal ada indikasi melawan kode etik, dalam hal tadi ya contoh hakim kemudian tidak melaksanakan profesinya dengan baik, ya silakan melaporkan person hakim tersebut ke komisi yudisial. Jadi silakan soal perilakunya ke komisi yudisial terhadap putusannya yang dirasakan kurang adil, silakan untuk dilakukan upaya hukum. Jadi apapun bagaimanapun yang terjadi, seandainya hakim tersebut melakukan hal-hal yang saya sampaikan tadi dalam adanya hal-hal yang subjektif tadi itu, ya soal hakim yang moralnya kurang bagus atau tidak baik, maka silakan dilaporkan ke komisi yudisial. Itu ya, saya kira jawaban dari yang tadi. Ya, jadi putusan itu tetap. Jangan mungkin kamu bisa saya bayangkan begini. Untuk hakim, ayo siapa itu? Mungkin hakim sudah memutus perkara. Itu siapa? Ternyata bahwa dirasakan oleh si terdakwa oleh si terpidana bahwa hakim ini kayaknya
Nah, kemudian melaporkan ke ketua pengadilan. Tidak ada gunanya. Karena yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan upaya hukum terhadap putusan yang telah diputuskan oleh hakim tadi. Atau kemudian melaporkan soal pribadi hakim tadi ke komisi yudisial. Oke, ada yang lain lagi atau ada masih kurang puas? Halo? Halo? Ada lagi Iya, yang Pak. bertanya? Puas, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Saya, Pak. Muhammad Halik bisa itu, Pak. Muhammad? Halik. Mana itu Muhammad Halik? Pak, kenapa, saya mau Pak? bertanya, Pak. Yang mana? Yang mana? Siapa? Ayo sebutkan namanya. Hasri Jaya Maska, Pak. Hasri? Hasri Jaya Maska. Hasri Jayamaska. Ya, silakan. Apakah demi keadilan hakim mempunyai diskresi untuk membentuk suatu hukum? Demi keadilan, hakim dapat mempergunakan diskresinya. Nah, sebenarnya gini, hakim itu kemudian diminta untuk menggali nilai-nilai itu. Dan hakim juga bisa memutus perkara, contoh gini, contoh dulu ada perkara soal yang awalnya itu pra-peradilan, yang awalnya itu penetapan tersangka, belum diatur dalam pasal 77 KUHP. Namun hakim memutus bahwa penetapan tersangka itu menjadi bagian dari pra-peradilan. Padahal belum diatur oleh hukum. Jadi hakim boleh melakukan penemuan hukum gitu, atau boleh melakukan penemuan hukum yang sifatnya putusan itu akan dijadikan sebagai jurisprudensi atau putusan hakim yang sifatnya adalah kayak tadi contoh putusan yang kemudian tentang yang awalnya ini kasus kalau tidak salah kemarin kasus siapa ya, oleh Hakim Sarpin itu ya, Hakim Sarpin awalnya penetapan tersangka belum diatur dalam pasal 77 KUHP, dalam putusannya ternyata pasal penetapan tersangka itu sudah menjadi bagian dari pra-peradilan. Contoh putusan itu ya. Jadi silakan hakim melakukan penemuan hukum. Tapi jangan asal. Tapi kalian ketika ingat ya, kalian nanti jadi hakim jangan asal kemudian melakukan penemuan hukum ya. Karena itu dampaknya adalah bagi si terpidana ya, bagi si terpidana ya. Gitu. Baik, siapa lagi? Perempuan, ada enggak perempuan? Ayo perempuan dulu, perempuan. Bukan saya batasi ya, saya ke perempuan dulu. Halo, siapa? Pira Maulia Rahmat mana? Sebentar ya kalau sudah perempuan. Pira Maulia Rahmat. Apa yang Pak, bolehkah hakim bolehkah hakim menggunakan hukum tidak tertulis sebagai dasar pengadili? Bolehkah hakim menggunakan hukum tidak tertulis? Tadi kan saya sampaikan bahwa contoh tadi ya, contoh penetapan tersangka itu kan belum diatur dalam pasal 77 KUHP. Artinya belum ditulis di situ. Belum dirumuskan dalam pasal 77 KUHP. Ternyata hakim memutus bahwa penetapan tersangka itu menjadi bagian dari pasal 77 KUHP. Jadi hakim ini mempunyai, contoh tadi dia sampaikan, diskresi. Ada melakukan suatu tindakan yang di luar dari ketentuan, tapi demi kepentingan hukum. Atau demi dalam hal ini berlindung dari atas nama keadilan. Nah gitu kan. Karena putusan hakim itu adalah dalam skopnya itu adalah demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ya tidak dimungkinkan bagi hakim untuk keluar dari hukum tertulis. Namun selayaknya adalah dalam teori pembuktian, dalam pembuktian hakim itu selayaknya harus kemudian berpaduan pada hukum tertulis dan berdasarkan keyakinannya. Namun dimungkinkan juga bagi hakim untuk keluar dari hukum tertulis itu tadi itu.
Dan itu sudah terjadi berapa kali dalam putusan-putusan di pengadilan. Itu ya. Ada tadi yang laki-laki mau bertanya? Saya Pak Ahmad Hidayat. Ya, Ahmad Hidayat, silakan Ahmad Hidayat. Yang ditentang putusan hakim Pak. Ya, Yang kelima. ya, yang kelima. Orang yang melakukan tindak pidana karena kegoncangan jiwa yang hebat sebagai akibat yang sangat berat dari keadaan pribadi atau keluarganya. Bagaimana itu Pak? Kan ini Pak berbicara kan ini kata ini Pak bicara tentang keadilan Pak. Kenapa harus diringan? Karena ini tuh masalah pribadinya nih Pak sama keluarganya dan ini tindak pidana harus dijalani Pak. Kenapa harus ada peringan begitu? Nah, ini ada contoh di bukunya Ahmad Ali bahwa ada 3 orang pencuri ayam. Nah, pencuri ayam Bangkok itu mahal kan? Ayam Bangkok itu kan mahal itu, ayam yang dikasih sabung itu kan mahal itu. Nah, contoh pencuri A, dia mencuri ayam karena untuk menebus obat anaknya di rumah sakit. Ini juga kan karena kalau di pengobatan itu kan ya membutuhkan biaya. Sementara dia tidak melakukan dia tidak punya biaya, maka dia melakukan pencurian, kan? Nah, ini kan karena kegoncangan, dia pusing ini mau mencari uang di mana, ya kan? Kemudian yang B melakukan pencuri ayam dan ayamnya itu uangnya itu dipergunakan untuk apa? Untuk kemudian membawa pacarnya malam minggu. Nah, contoh ya. Uang ya. Nah, kemudian yang ketiga dia mencuri ayam, uangnya untuk membeli narkoba. Nah, sama-sama mencuri ayam. Tapi menurut kalian, putusan yang berat yang mana? Narkoba. Iya, narkoba. Kalau sama-sama saya Pak. Iya? Kalau saya Pak sama-sama aja Pak. Nah, ini harus juga dipertimbangkan oleh hakim untuk diperingan. Karena yang tadi yang pertama, bahwa ini ada dorongan yang memaksa dia untuk kemudian melakukan suatu pencurian. Karena adanya kebutuhan memang yang harus dipenuhi untuk menebus obat adanya. Kan kebiasaannya itu kan kalau pengobatan ada obat yang tidak ditanggung kan, yang harus dibeli di apotik. Yang harganya ya minta ampun. Kalau obat-obat yang sudah diresepkan oleh dokter itu mah ya luar biasa harganya ya. Nah, biasanya luar karena harus dibeli luar karena tidak ditanggung dalam contoh BPJS kan gitu. Nah, oleh hakim kalian nanti kalau jadi hakim ya itu harus dilihat itu apa alasan kan tidak semua orang itu mau membunuh, tidak semua orang itu mau mencuri. Ada alasan. Tapi memang ada orang yang hobi mencuri. Ada orang yang memang kehidupannya memang pembunuh memang. Kan ada begitu. Contoh siapa itu? John Kay ya, John Kay. John Kay dia pembunuh. Nah, tapi ada orang yang tidak mau membunuh. Ada orang yang memang normal, tapi karena ya jengkel, sakit hati atau segala macam, nah, ada juga begitu. Kalau ditanya itu orang yang menjalani putusan pidana, hampir semua kemudian tidak mau melakukan suatu tindak pidana itu. Sebagian itu kemudian menyatakan bahwa mereka dalam keadaan terpaksa melakukan itu. Nah, itu hakim harus dapat menjangkau itu soal pertimbangan-pertimbangannya itu tadi. Halo? Halo? Ya. Itu ya saya kira ya. Saya kira kalian harus, makanya saya katakan tadi, hakim itu harus bijak dan bijaksana. Kemudian harus mampu melihat pada faktor-faktor itu. Ya, saya kira itu ya. Ya, ada yang lain lagi? Ayo. Nah, sebelum ada yang bertanya, saya mau sampaikan gini. Untuk soal absen, kan nanti juga jangan sampai kemudian saya keteteran dalam hal mengabsen kalian karena jaringan. Silakan kalian, saya ulangi, silakan kalian screenshot bukti keaktifan kalian ya. Kalian nanti kalau seandainya kalian screenshot yang banyak-banyak begini, kan ada itu aplikasi di mana di handphone yang melingkari itu kan bahwa ini kalian, kan? Nah, silakan kalian kirim screenshotnya di grup WA aja ya.
silakan kalian kirim screenshotnya di grup WA. Ada yang lain enggak? Baik. Kalau sambil menunggu yang lain, saya sampaikan nanti di pertemuan ke-6, karena ini juga lagi-lagi persoalan jaringan, saya akan memikirkan juga kemudian. Karena ini juga ternyata terlalu menyedot pulsa ini. Ini ternyata saya tadi berapa kali dia minta untuk itu ya. Dan saya akan pertimbangkan nanti apakah kita tetap melakukan Zoom. Yang jelasnya saya paham ini. Sudah berapa permintaan untuk kuliah Zoom yang mungkin kalian kangen-kangenan nih biasanya ini ya. Nah, kalau saya biasanya mungkin mau ketemu si A, si B, si C. Nah, nanti pertemuan ke depan saya akan pertimbangkan lagi nih. Karena dengan kondisi jaringan kurang efektif ini atau tidak efektif. Ya, tapi mudah-mudahan ke depan sudah Telkomsel maupun Indosat sudah bisa memperbaiki nih, ya. Karena saya juga pakai salah satu di antara dua tadi itu, ya. Nah, ada enggak pertanyaan? Perempuan lagi satu, perempuan. Siapa ya? Tunggu saya panggil. Putri Ayu Handayani mana? Putri Ayu Handayani. Ada enggak? Iya, Pak. Nah, mana itu? Iya, Pak. Yang mana? Yang mana? Iya, Pak. Angkat tangan ayo. Putri Ayu Handayani yang mana? Iya, saya, Pak. Mana? Iya, saya, Pak. Angkat tangan. Gimana? Apa yang kamu tangkap dari materi tadi? Anu, Pak, yang putusan yang sebagaimana putusan hakim yang sebagaimana diatur dalam KUHP. Itu ya. Apalagi? Iya, dan terus pidana Oke, baik. Terkendala mungkin. Si Muhammad Nabil ini mana nih? Muhammad Nabil sama siapa ini? Ya, Pak. Ini kenapa tidak ada video live-nya nih? Nabil. Iya, Pak. Yang mana Nabil ini? Aduh. Ini kalian pada di kampung ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, pantasan ya jaringannya begini nih. Mungkin karena virus corona di kampung ini. Ya, jaringannya lelet kayak gini. Baik ya. Bisa jaringanku di kampung, Pak. Bagaimana? Di kampung bagus bisa, Pak. Oh, bagus di kampungmu. Berarti kampungmu amalannya orang-orang sana bagus semua itu. Makanya jaringannya bagus ya. Bahaya bulu kumbah. Yang kurang bagus ya berarti mungkin karena pemakainya terlalu banyak ya. Terlalu banyak. Betul. Nah, di goa ini, saya di goa ini. Di goa maupun di Makassar ini ya luar biasa pemakainya ya. Baik, saya kira itu ya. Saya terima kasih banyak atas partisipasinya ya. Bahwa saya sudah menyampaikan materinya. Materinya saya akan bagi di grup. Silakan kalian download ya nanti yang sudah saya kasih lihat tadi. Kemudian silakan kirim bukti screenshot kalian di di grup WA kelas ya. Mungkin kalau masih ada waktu kelas ini silakan kalian pergunakan kelasnya. Saya akan lab dari ini kelas ini. Kebetulan saya rekam semua. Saya rekam ini ya, saya rekam. Nanti kalian nonton aja di YouTube ya. Nah, Pak. ya, nanti kalian Apa namanya YouTube, Pak? Iya. Apa namanya? Nanti saya Pak. ya nanti Komen, saya nonton. subscribe. Oh, aduh, kalian ternyata jadi lelucon juga tuh ya. Ya udah. Karena ya. Nanti kalian nonton aja, kalian punya tingkah laku ini selama kuliah ya. Ada yang ya. Yang jelasnya saya senang menyapa kalian malam ini, ketemu lagi kalian walaupun hanya lewat video ini ya. Walaupun hanya melewat aplikasi ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di 26 April ya. Iya, Pak.
Baik. Amin, amin. Ini sudah pertemuan kelima, pertemuan ke-6, ke-7, pertemuan ke-8. Saya tetap akan melaksanakan mid test. Mungkin nanti di pertemuan ke-7 atau ke-6, ke-7 saya akan melakukan tugas ke kalian ya. Tugas kalian yang jelasnya tugasnya tidak berat-berat ya. Karena jaringan juga sekarang berat. Saya juga sudah 2 kali isi pulsa ini. Ya. Luar biasa ini ya. Baik, saya kira itu cukup. Ada lagi yang mau disampaikan? Aman, Pak, aman. Semuanya Pak, sehat. aman, Pak, aman. Aman. Apanya yang aman ini? Kan tidak ada polisi sini. Nah, baik ya. Kalau begitu silakan kalian manfaatkan kelasnya. Saya lab dari kelas. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kuliah kita malam ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Amin. Dan saya berharap dan kita berdoa bersama semoga kita terhindar dari wabah yang sekarang yang ada ya. Jangan sampai kena status ODP, PDP dan positif itu berbahaya itu ya. Kemarin mantan rektor UNAS sudah kena, Profesor Idrus Pantrusi ya. Baik, saya akhiri. Mohon maaf atas segala hal-hal yang kurang berkenan ya. Saya senang pada intinya saya senang ketemu kalian malam ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.